Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Nindi Gita. Senang sekali dalam kesempatan kali ini menemani Anda sekalian dan juga mengucapkan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak hingga dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, bahkan sampai kajian di perkantoran. Cari Ustadz kali ini berkolaborasi bersama dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk siapa saja yang ingin meningkatkan rasa percaya diri dalam skill komunikasi ataupun berkarya dengan suara. Untuk informasi selengkapnya, rekan-rekan jamaah bisa lihat informasinya di Instagram @kelaspenyiar_id atau klik di www.kelaspenyiar.com. Tentunya semoga semua jamaah di sini dalam keadaan yang sehat dan terus semangat untuk mencari ilmu. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka pada kesempatan kali ini di ruang tengah, setiap topik ini tidak hanya dibahas dari sisi perspektif agama Islam, tapi juga dibahas oleh para ahli ataupun pakar yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Hari ini tentunya juga spesial sekali karena kita akan bincang-bincang terkait salah satu topik yang seru dan termasuk topik yang sering ditanyakan juga di platform Cari Ustadz ataupun Tanya Ustadz gitu ya, yaitu mengenai work-life balance. Tapi sebelum bincang-bincang semuanya mungkin sudah pada penasaran ya. Nindi ingin menyapa terlebih dahulu narasumber dan juga Ustadz yang telah hadir. Di samping Nindi ada Ustadz Dr. Ali Nurdin MA. Assalamualaikum Ustadz Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalu juga di samping beliau ada Ibu Rena Masri SPSI MSI selaku psikolog dari Halodoc. Assalamualaikum Ibu Rena. Masya Allah Ibu Rena, ini dari Halodoc merupakan aplikasi yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan. Dari mulai chat dengan dokter, toko kesehatan dan juga membuat janji untuk tes COVID-19, vaksinasi dan juga berolahraga. Di sini ada Ibu Rena, ada Ustadz Ali. Tadi di awal ini sudah sebutkan topiknya work-life balance. Waduh ya, jadi kita ingin tahu gitu. Dalam melakukan sesuatu kan pastinya harus sepenuh hati dan juga maksimal gitu ya Ustadz Ali ya. Harus ikhtiar secara maksimal gitu dalam Islam tentunya. Tapi sebetulnya pandangan Islam mengenai work-life balance ini seperti apa sih Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki dua kebutuhan jasmani dan rohani. Keduanya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi keduanya maka menjadi masalah. Ada orang yang hidupnya hanya fokus memenuhi kebutuhan jasmaninya, sedangkan rohani diabaikan, maka itu menjadi tidak seimbang. Sebaliknya ada yang fokus ke rohaninya saja, mengabaikan kebutuhan jasmani, mengabaikan kehidupan di dunia, maka itu juga jadi masalah. Maka dalam agama keduanya diatur sedemikian rupa bagaimana agar kita menjalani kehidupan ini secara berimbang, seimbang, bukan hanya seimbang antara dunia dan akhirat, tapi juga seimbang antara jasmani dan rohani. Karena itulah yang akan menjadi salah satu indikator kesehatan sekaligus kebahagiaan hidup seseorang. Nah itu kuncinya ya, berarti work-life balance ini kuncinya indikator kesehatan begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi juga kalau kita bicara work-life balance kan berarti enggak hanya bekerja begitu ya Ustadz ya, tapi juga gimana hidup kita bisa seimbang dalam setiap aspek dan itu tentunya diajarkan dalam Islam. Tapi sebetulnya work-life balance itu apa sih Bu Rena? Dan juga dampaknya itu seperti apa kalau kita bisa menyeimbangkan hidup ini? Oke, jadi tadi benar sekali ya tuh, saya setuju sekali tuh dengan Pak Ustadz sampaikan. Jadi memang kita harus seimbang antara rohani dan jasmani gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin work-life balance, ini kan biasa dalam kehidupan kita memiliki berbagai peran ya, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pasangan, suami atau istri, dan sebagai pekerja.
gitu. Nah, jadi bagaimana nih kita bisa menyeimbangkan peran-peran kita gitu sehingga berbagai peran ini bisa saling support satu sama lain gitu. Jadi kalau pernikahan kita berkualitas gitu, mudah-mudahan kita bisa mensupport kita dan juga suami yang sama-sama bekerja misalnya, sehingga akhirnya performa kerjanya juga meningkat gitu. Nah, jangan lupa juga kita juga perlu meluangkan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita sudah ada kayak misalnya tekanan-tekanan di pekerjaan atau pada saat parenting gitu, kita udah harus aware juga nih. Oh, ternyata kita butuh relaksasi dulu gitu. Oh, ternyata kita butuh waktu untuk diri kita sendiri dulu nih supaya kita kembali tenang, kembali stabil emosinya gitu. Karena kalau emosi kita stabil, tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi masalah-masalah. Karena dalam hidup nggak mungkin nggak ada masalah ya Pak Ustadz ya. Tapi yang penting bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut gitu. Nah, jadi memang ternyata work-life balance ini seperti yang barusan disampaikan oleh Ibu Rena, ini sangat mempengaruhi semua aspek hidup kita kalau semuanya seimbang, jasmani, rohani. Dan ternyata tadi kalau Nindi boleh bantu highlight, ternyata tidak hanya work-life balance, jasmani, rohani, pekerjaan, rumah tangga gitu ya, tapi ternyata diri kita sendiri juga harus diperhatikan begitu ya. Jangan sampai luput. Nah, sekarang kalau kita kembali lagi ke perspektif Islam, tentunya kita ingin tahu nih Ustadz Ali, adakah contoh dari baginda Rasul Muhammad SAW yang bisa membagi urusan pekerjaan dengan urusan pribadi dengan seimbang? Rasulullah itu kan cerminan dari nilai-nilai Al-Quran ya, sehingga kemudian apa yang dilakukan Rasulullah sebetulnya itu sesuatu yang manifestasi gambaran dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Poinnya di situ yang pertama. Sehingga kemudian dari sekian banyak contoh yang terekam di Al-Quran, misalnya ini kita ambil contoh misalnya ya, pertama dari aspek antara usaha dan antara berserah diri, kan harus seimbang. Antara dunia akhirat, antara jasmani rohani. Rasulullah SAW itu kalau siang hari itu digambarkan seperti sosok yang sangat bekerja keras. Tapi kalau malam hari digambarkan sebagai sosok orang yang sangat khusyuk dalam munajat ibadahnya. Itu satu. Kemudian juga Rasulullah SAW itu tidak sungkan untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi. Bahkan ada satu kasus yang ini seringkali menjadi pijakan kita sebagai sebuah perjalanan kehidupan yang harus seimbang, khususnya antara seperti yang Bu Rene sampaikan, antara kewajiban dan hak masing-masing peran kita gitu ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Abu Darda Al-Ansari. Sahabat ini itu begitu masuk Islam sangat pengennya dia dekat dengan Tuhan, sangat pengennya jadi orang bertakwa. Itu setiap hari itu puasa. Kalau malam tahajud. Padahal dia sudah punya istri, punya anak, tapi itu semua tidak diperhatikan karena dia habis waktunya untuk ibadah. Maka ada saudara angkatnya, saudara yang dipersaudarakan Rasulullah namanya Salman Al-Farisi, ingin konfirmasi benarkah cara hidup saudaranya seperti itu. Akhirnya nginep, dan setelah nginep benar ternyata. Jadi baru jam 8, baru jam 9 malam itu udah bangun sholat, nggak tidur itu. Jadi tidur sedikit sekali. Langsung kemudian ditegur, kamu jangan begitu. Hak masing-masing itu harus kamu tunaikan. Badanmu punya hak untuk diistirahatkan, perutmu punya hak untuk dikasih makan, istrimu punya hak untuk digauli, dan seterusnya. Tapi dia protes lah, tapi kan saya untuk kehidupan, untuk mencari ridha Tuhan, untuk ibadah begitu. Oke, daripada ribut kita menghadap Rasulullah. Nah itu salah satu dalam agama itu begitu. Kalau ada perbedaan pendapat itu biasanya langsung kalau Rasulullah masih ada menuju Rasulullah untuk cari solusi. Nah itu solusinya kan begitu ya. Kalau kita kan sekarang nggak ribut ya ribut sendiri gitu, karena nggak ada yang jadi solusi gitu. Akhirnya setelah diceritakan sampai Rasulullah, Nabi katakan apa? Shadaqa Salman. Yang benar Salman. Artinya apa? Aku ini juga orang yang ingin bertakwa kepada Allah, tapi ada saatnya aku tidur ya tidur, istirahat istirahat, makan makan, bekerja bekerja. Nah itu yang kita sebut sebagai salah satu role model bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang seimbang dari berbagai aspeknya. Nah ini menyambung
dengan yang barusan Pak Ustadz Ali sudah sampaikan bahwa ternyata kita juga harus memikirkan hak dan juga tanggung jawab begitu ya Ustadz ya, selain tanggung jawab untuk diri sendiri yang juga punya hak untuk tidur, istirahat, lalu juga kalau kita berkeluarga gitu ya Ustadz ya, untuk istri dan anak, memberikan nafkah dan lain-lain gitu. Nah, berarti hukumnya Ustadz untuk orang yang terus bekerja gitu atau beribadah aja gitu ya sampai melupakan hak dan tanggung jawab orang lain, ini Iya. hukumnya seperti apa Dalam Ustaz? agama itu disebut dengan istilah ghulu. Ghulu artinya sikap yang berlebihan. Nah, maka kemudian kenapa platform di dalam Cari Ustadz itu wasatiyah ya. Itu artinya keseimbangan, proporsionalitas. Maka kalau kemudian orang bekerja terus kemudian mengabaikan kewajiban lainnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anggota masyarakat misalnya, yaitu sebuah kedzaliman, perbuatan melampaui batas, tidak benar gitu. Atau sebaliknya kemudian malah nggak bekerja, terlalu sibuk misalnya dengan urusan lainnya yang bukan menjadi kewajibannya, ya enggak benar juga. Jadi disinilah pentingnya agama itu salah satu tujuannya adalah hadir untuk memberi petunjuk bagaimana seharusnya kehidupan yang seimbang itu. Salah satu potret yang baik itu disebut di surah 24 ayat 37 ya. Firman Allah begini, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seseorang yang dia ketika bekerja itu tidak lupa untuk menunaikan kewajibannya terhadap Tuhannya, yaitu dengan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan juga tidak lupa dengan kewajibannya terhadap kewajiban-kewajiban yang lain apapun posisinya. Nah, itu yang namanya kehidupan seimbang. Disinilah maka pentingnya dalam menjalani kehidupan itu tidak cukup hanya ingin, nggak cukup hanya semacamnya mimpi atau modal semacam membaca, tapi harus berlatih gitu. Melatih diri untuk supaya kehidupannya menjadi seimbang, proporsional. Maka saya kira ada kata kunci yang bagus tadi, quote dari Bu Rena ya, yang mengatakan bahwa hidup itu memang ujian, kita nggak bisa lepas dari ujian. Kalau orang hidup di dunia banyak ujian, ya itu memang hidup. Kalau banyak cucian itu laundry ya gitu loh kira-kira gitu. Kan Kalau banyak biasa. cucian itu saya gitu Ustaz, ya, gitu. belum nyuci-nyuci. Nah, gitu. Maka kata kuncinya bukan jenis ujian apa yang menimpa kita, karena itu kita nggak bisa milih, tapi cara kita merespon, sikap kita menghadapi, dan itu kalau pengen terampil tanya Bu Rena. Nah, pas banget ini Ustadz, saya juga kebetulan ingin menyambung lagi pertanyaan ke Bu Rena gitu terkait work-life balance ini ya. Barusan Ustadz juga sudah memberikan penekanan bahwa kalau kita tidak balance sampai lupa hak dan tanggung jawab itu berarti zolim gitu ya. Jangan aktif di umat gitu ya, kepentingan umat, tapi rumah tangga terbengkalai, pekerjaan terbengkalai ataupun sebaliknya begitu. Berarti Bu Rena ini mewujudkan work-life balance ini gampang atau susah sih? Gimana sih caranya sebenarnya? Oke, sebenarnya memang kayak tadi Pak Ustadz bilang ya, kita perlu latihan. Jadi kalau kita cuma ingin aja gitu ya, tapi kita nggak action, kita nggak latihan, ya akan sulit juga terwujud gitu. Jadi kayak misalnya apa yang perlu dilakukan nih supaya kita bisa work-life balance ini? Yang pertama tentunya time management. Gitu. Nah ini kan kita harus mampu untuk memiliki kemampuan memanajemen waktu ini secara baik gitu, sehingga kita punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk keluarga, punya waktu juga untuk diri sendiri gitu. Nah ini yang penting. Lalu yang kedua self awareness, balik lagi. Kita tahu nih pada saat ini kita tertekan atau enggak ya? Kita stres atau enggak ya? Kalau misalnya kita stres tentunya kita butuh pemulihan dulu nih gitu ya, butuh relaksasi dulu baru nanti kita bisa kembali bekerja lagi misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya di kantor sedang stres cukup berat gitu ya, banyak konflik gitu kan. Apa dulu nih yang bisa dilakukan sehingga pada saat di rumah pekerjaan atau tekanan di kantor itu enggak dilampiaskan kepada keluarga misalnya seperti itu. Emosinya bisa tetap stabil misalnya di keluarga. Nah ini kemampuan-kemampuan untuk mengelola emosi ini pun juga harus dipelajari dan dilatih sebenarnya gitu. Sehingga pada akhirnya bisa balance gitu. Pada akhirnya diharapkan masing-masing peran ini bisa berjalan dengan
optimal tentunya dan saling support satu sama lain. Sehingga ya tadi ya work life balance-nya itu akhirnya bisa tercapai gitu. Oke, jadi memang tidak hanya dipelajari tapi dilatih. Dilatih, Itu betul. kuncinya dilatih gitu ya. Tadi apalagi Ustaz tadi bilang ya namanya hidup ada ujian. Kalau nggak ada ujian nggak hidup berarti ya Ustaz. Kebalikannya seperti itu ya. Berarti supaya tetap seimbang antara pekerjaan dan kehidupan. Contoh gampangnya nih Ibu Rena untuk kita bisa terus melatih atau mengingatkan diri kita ketika sudah mulai nggak balance ini seperti apa? Nah itu tadi kita sebenarnya harus mengerti, memahami diri kita sendiri gitu. Pada saat misalnya peran kita sebagai suami atau sebagai istri kayaknya mengalami kendala gitu ya. Nah kita nggak boleh denial. Yuk kita bicarakan gitu. Misalnya kita selesaikan dulu nih misalnya ada permasalahan pernikahan gitu. Kalau misalnya kita denial, kita ignore gitu ya. Nah ini khawatir akan mengganggu justru misalnya performa kerja gitu. Karena ya kita kalau misalnya ada masalah dengan pasangan kan biasanya mood juga jadi nggak stabil gitu kan. Jadi gampang ke-trigger juga gitu. Jadi itu tadi self awareness tuh penting sekali. Kita tahu diri kita seperti apa. Dan balance di sini bukan berarti kayak tadi ya manajemen waktu, bukan berarti memang waktunya harus sama gitu ya di kantor, di rumah, enggak juga. Tapi memang kita melihat kualitasnya gitu kan. Terus kedekatan emosional yang terbangun dengan anak-anak gitu kan. Walaupun misalnya waktunya sedikit gitu ya. Misalnya cuma Sabtu Minggu bisa ketemu anak-anak, tapi kalau misalnya Sabtu Minggu itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan attachment antara orang tua dengan anak, tentunya itu juga akan sangat baik gitu, akan sangat cukup juga. Gitu. Jadi quality over quantity gitu ya Bu Rena. Jadi kualitasnya bukan kerja 3 hari, libur 3 hari. Oh enggak seperti itu ya. Apalagi tadi mungkin dari sisi agama Islam juga kalau boleh menambahkan highlight dari Ustadz Ali tadi ya. Mungkin kalau pasangan atau siapapun yang ada di sekitar kita juga bisa sambil mengingatkan bahwa mengabaikan hak dan kewajiban atau tidak seimbang terhadap hidup gitu ya, tentunya adalah salah satu kezoliman. Oke pemirsa, alhamdulillah sudah usai bincang-bincang kita terkait topik work-life balance. Semoga bisa menjadi pencerahan dan juga solusi dan juga pengingat kembali tentunya untuk kita semua di sini untuk seimbang jasmani rohani semuanya begitu ya. Terima kasih banyak atas paparannya pada hari ini Ustadz Ali dan juga Ibu Rena. Semoga sehat selalu semuanya para pemirsa dan semoga bisa berjumpa lagi di episode berikutnya. Jadi jangan ketinggalan ya, masih banyak topik-topik menarik yang akan dibahas di ruang tengah. Saya Nidi Gita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.